Jika berbicara kaitan kota Bandung dengan sepak bola, maka ada satu klub lokal yang menjadi salah satu kekuatan di kancah persepak bolaan nasional. Apalagi kalau bukan klub Persib Bandung. Masih hangat dalam ingatan kita ketika Persib Bandung menjuarai turnamen Piala Presiden beberapa waktu yang lalu. Selain menjadi langganan juara di level nasional, klub berjuluk Maung Bandung ini juga pernah mencapai babak perempat final di Liga Champions Asia. Nah, sebagai salah satu klub besar di tanah air, Persib Bandung tentunya memiliki para supporter yang fanatik yang selalu setia mendukung tim kesayangannya. Kecintaan para supporter yang dijuluki Bobotoh ini juga terlihat ketika menyambut kepulangan tim dengan memenuhi jalan-jalan di kota Bandung. Di persimpangan Jalan Tamblong, bagi warga Bandung nih, pasti sudah tak asing lagi dengan keberadaan patung seorang pemain Persib dan legendaris. Inilah patung Ajat Sudrajat yang merupakan mesin gol Maung Bandung di era 80-an. Kang Ajat yang telah mempersembahkan berbagai trofi bukan hanya sekedar legenda buat Persib, melainkan seorang dewa bagi para bobotoh. Nah, ini dia patung yang katanya didedikasikan untuk Ajat Sudrajat, mantan pemain Persib. Kalau misalnya klub Roma punya yang didewakannya yaitu Francesco Totti dan juga Real Madrid dengan Raul Gonzalez, Persib punya andalannya yaitu Ajat Sudrajat yang jadi didewakan. Nah, tapi Non, pahatan patung ini tuh dibikin sama seniman Bali. Siapa tuh namanya? Inyo Manuarta. Tahu-tahuan aja nih. Iya dong. Ya udah deh, gimana kalau kita lanjut? Oke, kita lanjut lagi. Lanjut lagi yuk. Yuk. Yang namanya klub sepak bola profesional pastinya punya stadion yang merupakan home base bagi timnya. Nah, begitu juga dengan Persib. Namanya Stadion Siliwangi yang terletak di Jalan Lombok. Stadion Siliwangi merupakan neraka bagi setiap lawan yang datang ke sini. Namun, sejak tahun 2013, Siliwangi tak lagi digunakan sebagai stadion laga kandang Persib. Ini dia Stadion Siliwangi Nah. yang menjadi kandangnya Persib. Betul. Dan sayangnya ini milik Kodam 3 Siliwangi, bukan milik Pemkot. Tuh. Bener banget Non, tapi ini tuh bukan stadion tempat latihannya Persib. Nah, stadion tempat latihannya Persib tuh ada di sana. Itu stadion aslinya. Itu stadion aslinya. Kalau gitu ayo ke sana Yuk, yuk. ikut sama aku. Ya. Lanjut lagi menuju ke lapangan tempat lahirnya Persib. Nah, kali ini nih, saya dan Wulan sudah sampai di Jalan Ahmad Yani. Lapangan yang dibangun pada tahun 1903 ini sejak dulu sudah digunakan sebagai tempat pembinaan bibit-bibit pemain Persib. Stadion yang merupakan warisan Belanda ini dulu bernama Stadion Sidolik
yang merupakan singkatan dari Sport in the Open Loh is the Zone, yang memiliki arti olahraga di udara terbuka adalah sehat. Saking habis latihan, lihatnya pemain ini nikmat sekali tuh. Nikmat, gitu, minum air teh. Tidak ada bentrokan. Oh nggak ada. Jadi jelas kalau dulu kesatuan dengan persatuan sepak bola sesama maupun dengan yang lawan tidak ada masalah. Keributan. Sportif lah ya, sportif sekali. Sportif sekali. Dikarenakan apa? Menjunjung harkat derajat daripada persepak bolaan. Dahulu ketika Persib masih dikelola oleh Pemda Bandung, para pemain Persib bebas latihan dan bertanding di lapangan ini. Namun, setelah berubah menjadi milik PT Persib Bandung Bermartabat, Persib harus menyewa lapangan yang berada di bawah naungan Dinas Pemuda dan Olahraga Bandung ini. Nah, sejak saat itu tuh, lapangan ini mulai jarang digunakan. Nah, Persib awal sekali didirikan untuk alat perjuangan ya sebelum kemerdekaan, dan dari situ nama-nama pemainnya beserta klubnya mengukir prestasi ya dari stadion ini. Tapi apa nggak jadi lebih baik dan jadi bangga kalau misalnya tempat ini lebih terawat lagi? Betul nggak Pak? Betul sekali. Oke. Saya akan menelusuri kawasan Dago untuk menuju ke kampus teknik tertua di Indonesia. Ini dia kampus ITB, Institut Teknologi Bandung. ITB merupakan perguruan tinggi teknik yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1920. Pada mulanya, kampus ini bernama Technische Hogeschool te Bandung atau Sekolah Tinggi Teknik Bandung. Pendirian kampus ini tidak lepas dari kebutuhan tenaga teknik yang meningkat pada saat itu akibat dari Perang Dunia Pertama. Dampaknya, pemerintah kerajaan Belanda tidak dapat memenuhi kebutuhan tenaga teknik di Hindia Belanda. Apa ini? Didorong oleh semangat kemerdekaan dan kemajuan pendidikan Indonesia, Bung Karno meresmikan berdirinya Institut Teknologi Bandung pada tanggal 2 Maret 1959. Kampus ini tidak hanya berhasil mencetak tenaga teknik di Indonesia, namun juga tokoh-tokoh nasional di negeri ini. Sebut saja dua mantan pemimpin di Republik ini, yaitu Insinyur Soekarno dan Profesor Dr. B.J. Habibie. Nah, waktu dulu Pak Karno itu misalnya dia sering melakukan aktivitas di kampus ini di sekitaran mana? Saya kira mestinya beliau dulu banyak bersosialisasinya di gedung Aula Barat sana, karena pada saat beliau kuliah kan gedung utama yang sudah berdiri adalah Aula Barat, Aula Timur. Itu sudah dari dulu. Iya. Kalau yang ini taman ini baru. Nah ini relatif belakangan dibangunnya Mbak. Yang paling tua daerah sana. Kalau gitu kita ke sana gimana Pak? Oh boleh. Ayo kita lihat. Iya. Kampus ITB memiliki arsitektur yang kental dengan suasana Sunda tempo dulu. Dua bangunan pertama pada kampus ini adalah bangunan kembar Aula Barat dan Aula Timur. Bangunan ini dirancang oleh Henry McLean Pond pada tahun 1918 dengan memadukan unsur Nusantara dan arsitektur Eropa di dalamnya. Beberapa gedung di dalam kampus tetap mempertahankan bentuk keasliannya sesuai pada saat dibangunnya dulu. Ini emang dipertahankan sampai sekarang. Ada yang direnovasi nggak Pak dari bangunan aslinya nih? Nah ini termasuk bangunan yang kita pertahankan keasliannya. Jadi memang kita tidak mengubah elemen-elemen yang ada, paling kita memelihara aja. Jauh sebelum masa reformasi 98, para mahasiswa di kampus ini sudah melakukan pergerakan dengan melakukan protes terhadap pemerintahan yang berkuasa pada saat itu. Inilah ITB. Kalau kita flashback ke tahun 1978, di sini pernah ada dinamika perjuangan mahasiswa dengan dikeluarkannya buku putih.
Buku putih yang dikeluarkan pada saat itu diterbitkan akibat kebijakan pemerintah yang tidak lagi berpihak kepada kepentingan rakyat. Para mahasiswa juga mengecam kontrol media massa yang begitu ketat sehingga berpengaruh pada terbatasnya kebebasan berpendapat. Terlebih lagi nih, adanya monopoli kekuasaan yang mengarah pada calon tunggal untuk periode selanjutnya. Aksi yang dilakukan mahasiswa berujung pada penangkapan sejumlah aktivis kampus. Selain itu, kekuatan militer juga masuk untuk menduduki kampus. Malam nanti, saya dan kawan-kawan pesepeda Bandung akan mengadakan night ride. Tapi persiapannya sudah dimulai sejak sore hari. Sebenarnya, night ride tidak jauh berbeda dengan bersepeda di siang hari. Perbedaannya hanya terletak pada aksesoris tambahan yang wajib digunakan, seperti lampu depan, lampu belakang, dan jaket windbreaker. Selain itu, pastikan juga fungsi dari komponen sepeda dalam kondisi yang prima. Sebelum melakukan aktivitas bersepeda di malam hari, ada baiknya mengenali seberapa pentingnya fungsi lampu sepeda dan aksesoris penunjang lainnya. Lampu depan memiliki peran utama untuk menerangi jalan di depan kita tentunya. Selain itu, juga berfungsi sebagai isyarat bagi pengguna jalan yang lain. Pastikan jangkauan cahaya lampu depan cukup jauh. Medan yang dilalui juga menjadi pertimbangan untuk memilih lampu sepeda. Nah, jika sering bersepeda di jalan raya pada malam hari, pilihlah lampu sepeda dengan intensitas minimal 100 lumens. Semakin tinggi lumensnya, semakin tinggi cahaya yang ditimbulkan. Tidak hanya saat malam hari, lampu sepeda juga berfungsi pada saat hujan. Ada juga nih, lampu yang dipasang pada pentil ban sepeda. Efek lampu di pentil ban ini akan terlihat saat roda sepeda berputar. Walaupun terkesan sebagai ornamen pelengkap, namun lampu pentil memiliki fungsi yang penting supaya pesepeda lebih mudah terlihat dari sisi kanan dan kiri. Ada juga peranti yang tidak kalah pentingnya, yaitu pemantul cahaya atau reflektor. Reflektor berbentuk gelang ini mudah dikenakan pada pergelangan tangan dan kaki. Kalau sudah tidak ada cahaya matahari, barulah terlihat fungsi dari lampu sepeda. Biasanya lampu untuk sepeda ini ada beberapa mode ya? Ya, ini ada mode. Ada mode strobo, mode biasa kayak gitu. Bisa terang, sedang, sama terang banget. Ada nggak masing-masing mode itu fungsinya, ada nggak? Ada. Kalau strobo itu biasanya kita untuk bikin orang tuh minggir, untuk ngasih tahu kita ada di belakangnya. Oke. Kalau yang ini untuk menembus kabut. Warnanya, cahayanya kuning ya. Lebih bisa nembus kabut daripada yang putih. Putih ya, yang putih. Untuk keamanan juga berarti ya? Iya, aman. Lampu belakang juga memiliki fungsi yang sama pentingnya dengan lampu depan, yakni sebagai pemberi isyarat kepada pengguna jalan yang ada di belakang kita. Nah, sebelum memulai night ride, briefing rute pun dilakukan. Tujuannya nih, agar tidak ada yang terpisah dari rombongan ataupun tersesat. Night ride. Itu sebenarnya chapter pesepeda atau sinyal tuh 3G? Sinyal juga. Bandung Raya, Bandung. Jaga jarak ya sama mobil ya. Oke, let's ride. Di sebelah saya ada Teh Ratna sebagai pecinta MTB. Selain itu, tentu saja teman-teman pesepeda Bandung lainnya yang menggunakan sepeda dengan berbagai jenis. Pelanggaran itu mah. Kalau sudah punya semangat goes yang sama, serta guyup antar pesepeda, beda jenis sepeda, tidak jadi masalah. Intinya kan bersepeda, bukan soal jenis sepedanya. Sering nggak
sih night ride? Sering banget. Oh iya, kenapa? Karena selain siang kan kita pada kerja semua teman-teman yang lainnya. Terus ada kesempatan buat night ride, ya kenapa enggak? Kita rame-ramean. Oke. Melewati Jalan Asia Afrika, kepadatan lalu lintas mulai terlihat nih. Sambil membentuk formasi 2-2, dengan sabar kami menembus kemacetan malam di kota Bandung. Selepas alun-alun kota Bandung, kami melintasi jalan yang minim penerangan. Dalam kondisi jalan seperti ini nih, saya harus menjaga laju kecepatan sepeda agar dapat mengantisipasi jalan berlubang. Tapi ada aja ya masalah di jalan. Salah satu teman saya mengalami masalah pada bannya. Untuk menghindari padatnya lalu lintas kota Bandung, kita melintasi Jalan Jatayu. Kang Cuham sebagai sang marshal mengarahkan kami masuk ke dalam gang. Nggak taunya kami diajak masuk ke dalam kompleks pemakaman. Ini lewat kuburan, baca deh. Ini lewat kuburan. Sirna Raga. Ini yakin mau lewat kuburan? Yakin! Ayo deh. Let's go! Let's go! Let's go! Lewat kuburan. Mantap. Langsung. Kemudian barisan batu nisan mulai menyapa. Ternyata inilah kawasan pemakaman umum Sirna Raga. Ini udah kayak anak pramuka pas jurit malam. Jalur single track memaksa kami bersepeda satu banjar seperti ini. Suasana seketika menjadi hening. Namun ada teman yang berusaha mencairkan suasana dengan candaannya. Akhirnya kelihatan juga cahaya dari rumah penduduk. Eits, tunggu dulu. Saya pikir sensasi horor ini udah selesai, tapi ternyata enggak. Saya masih harus memasuki komplek pemakaman lainnya. Kali ini adalah pemakaman tertua di kota Bandung, yakni Komplek Pemakaman Pandu yang sudah ada sejak 1932. Di sini terdapat tempat peristirahatan tokoh-tokoh besar seperti arsitek Belanda Schumacher dan ilmuwan humanis pro kemerdekaan yaitu Raymond Kennedy. Berbeda dengan kawasan pemakaman sebelumnya, selain gelap, jalanan di sini juga rusak dan berdebu. Setelah melewati pemakaman, kayuhan pedal membawa kami ke arah jembatan Pasupati. Gerimis dan angin malam mulai terasa. Ditambah lagi, suhu di sini mencapai 19 derajat Celcius. Nah, di saat seperti inilah pentingnya menggunakan windbreaker yang berfungsi untuk menjaga suhu tubuh dari cuaca di malam hari. Nggak dingin, Om? Enggak, pakai windbreaker. Aman. Biasa pakai windbreaker, Om? Harus. Kenapa, Om? Angin untuk kesehatan, Om.
Kalau nggak pakai windbreaker, masuk angin, goes jadi nggak sehat. Berbeda dengan jaket lainnya, windbreaker dapat juga melindungi tubuh dari terpaan hujan ringan. Windbreaker ini merupakan jas hujan kelas ringan. Bahan yang umum digunakan adalah fiber sintetis, polyester, atau nilon yang relatif enteng saat dipakai. Akhirnya, tiba juga waktu untuk beristirahat sejenak. Sejujurnya, saya masih penasaran, night ride ini aman gak sih untuk kesehatan? Ini menurut Akang sendiri anggota Basarnas sih, gimana? Ya kalau menurut saya night ride tidak jadi masalah sebetulnya antara night ride dengan ride siang gitu ya. Justru faktor yang membedakan di sini yaitu faktor keselamatan. Karena suhu tubuh night ride paling dibatasi sampai jam 9 malam itu masih ideal untuk berolahraga. Gimana dengan di tempat yang kelembaban udaranya tinggi, terus suhu udaranya, itu pengaruh nggak tuh? Tidak jadi masalah juga sebetulnya. Kalau misalkan seperti di Bandung ya, sekarang ini di Bandung dengan suhu rata-rata di bawah atau di sekitar 19 derajat, mungkin kita bisa menggunakan raincoat ataupun windbreaker gitu. Jadi suhu tubuh bisa ideal, gitu, bisa nyaman juga pada saat kita melakukan night ride. Jadi boleh-boleh saja ya melakukan night ride, asal jangan sampai lupa waktu. Karena tubuh tidak boleh diforsir di waktu yang biasanya digunakan untuk beristirahat.